Rahayu, salam waras Mas Bagito. Rahayu Sagung Dumadi, Mas Kris, Mas Bagong, dan pemirsa di channel YouTube Pendopo Kepireng. Nggih, leres. Terus punten iki Mas? Sakmene suwene mboten nate muncul. Rahayu kersane Gusti niki diparingi pinaringan Teguh Rahayu, Sabda Rahayu, sehat, waras, lancar rezekine. Nggih niku sing didoleki wong niku lancar rezekine Mas. Nggih. Pireng suwe gak tau ketok kok krungu-krungu sampean tambah jos ae ngoten lho. Jos pripun sing jos ning Gusti pangerane. Lek niki kan ngawula marang Gusti. Nggih. Kemarin niku kula kepanggih kanca rencang ya. Mantun dugi ngrene sampean. Keluane napa? Mboten terus niku kedah unik penanganane niku, unik. Beda sama yang lain ngoten lho. Nggih. Atos critane nek masalah kehidupan rumit, ngintune niku rumit ngoten lho. Ya napa niku? Sampeyan jelasaken. Cara Nggih, tata carane mawon ben kadang-kadang nih semerap berdasarkan pengalaman sing selama niki dijinaken oleh Gusti Pangeran. Nggih. Bisa menjadikan suatu pengetahuan atau ilmu hidup sing bisa manfaat damel kula lan sedangkan tiyang sing butuh rasane. Nggih carane nggih cara kula selama niki kula lampahi di situ banyak membuahkan hasil istilahnya jalan keluar atau solusi. Benten nggih carane kali tiang-tiang niku benten. Nggih, ini cara kula. Mungkin di luar. Nah nggih. Terus kan benten ngono Mas. Dadi mboten disentuh sampean sentuh niku ada reaksi lintune niku lho. Nggih, memang saya arahkan ke situ biar mandiri, biar ibaratnya mana mbok mujine sing mbek Gustine sing temen. Arahnya tatanane teng ketuhanan nomor 1 nih berarti mboten mihak aksesoris mawon atau bahasane niku nggih aksesoris lah. Secara syarat dilakoni minimal ngoten Mas. Niku napa niku? Keluane napa niku? Rencang kula niku. Kados sing awal niku sing mriku. Nggih, benernya banyak urusan sing ngapunten nggih wong mriki niku ada yang urusan pekerjaan, urusan asmara dan non medis juga rasanya ngoten. Banyak kalau diceritakan cuma ya yang mudah atau disimpulkan nggih ngoten niku. Lelang nggih. Tata carane maksudnya untuk memulihkan nih lho, terus kok simpel ngoten lho, terus simpel. Dadi kados niku ceritane niku tenggula niku simpel. Beda sekare ambek wong-wong ngono ku beda pokoke carane. Lah ini lho, sing kados pundi niku Mas? Ya nomor 1 pertama niku saya sarankan untuk percaya diri. Oh nggih, utama niku ya. Lek wong lek percaya mbak dia berarti kan percaya kali Tuhan nih. Pasti percaya kepada Tuhannya. Nggih. Nah, itu kalau saran kedua tata cara itu ada olah dalam arti bentuk doanya tapi doa yang kita pakai bukan secara lisan kasar halus kita yang bekerja nih halus ini kan yang bisa berhubungan dengan Tuhannya, alam dan semua makhluk. Nggih. Berarti kan ceritane niku kan mboten sampean demek kok waras ngoten. Niku kan perbedaan itu mboten aneh-aneh ngono lho. Iya memang seperti itu. Bisa tanya ke orang-orang yang datang ke rumah. Oh, kadang nggih. Dadi nggih mboten kadang nggih wonten. Nggih, minjing mawon kula tangga-tangga. Saniki kan teng sampean mawon iki ben kadang-kadang niki semerep ngoten lho. Memang banyak kok. Mas Kris dalam arti banyak ngeten. Ada orang yang sudah pernah jalan ke sana ke sini. Oh, maksudnya temen pinter. Maksudnya ngoten nggih. Ngerti wong pinter apa wong cerdas wong ngono semerep. Iya. Mboten entuk oleh ngoten. Janjange ngoten. Niku awal mula datang ke rumah mungkin cara berpikirnya dia menganggap opo iki. Guyu bahasane. Oh, sudah negatif ngoten lah. Iya. Kita push, kita protek, kita arahkan dengan cara yang saya punya. Nggih. Diproses lagi 1 hari 2 hari. Nah 1-2 hari ini sudah ada dapat reaksi atau fungsi yang dicari. Otomatis rogone tidak bisa nerima. Karena ada faktor X-nya. Lah niku pembersihan diri ini dilakukan mandiri. Berarti ada reaksi di tubuh maksudnya negatif niku
Nggih. Kroso Mas. Nggih, lek ngomong kerasa ya sangat lebih dari kerasa. Nggih sampai sanjange sampai niku kok napa teng rumah sakit ya nggih. Lah niku efek napa niku efeke ya napa ngoten niku. Sebenarnya efeknya bagus itu Mas. Hmm, Jadi orang zaman dahulu nenek moyang leluhur kita mengajarkan raga itu ternyata fungsinya di situ. untuk penguatan raga berarti. Secara raga ke jiwa atau sukmanya. Yang ruwet ini kan bukan sukmanya tapi raganya atau pola pikirnya yang membentuk suatu partikel yang ruwet atau yang menghadang atau menutupi sukma untuk berhubungan dengan Tuhan dan dengan alam. Dengan alam ini terhubung luar biasa. Ada vibrasi apa istilahnya itu frekuensi yang klik itu bisa mewujudkan sesuatu apa yang kita inginkan. Oh berarti yang mengganggu selama ini bukan faktor X ya, tapi Ada cara pola. faktornya. Pertama cara nomor pola satu pikir. itu pola pikir yang mengganggu. Nomor satu atau pola mindset. pikir. Nggih. Baru faktor X ini bisa mengendalikan gitu. Diberikan sugesti-sugesti berarti awake gak loro, tapi faktor ini istilahnya menekan atau menyugesti seakan-akan dia sakit di area contohnya kayak untune loro. Tapi saya bilang betul orang untuk orangnya nggak percaya. Terus ini sambil bersani dewi dengan cara ini. Nggih, Nah, nggih, nggih. akhirnya dia kerjakan sendiri ternyata Sembuh. habis dikerjakan sembuh. Nggak sakit. Betul orang untuk ternyata Mas. Nah. Ini kan nggak masuk akal logikanya. Kayak gitu kan dipikir orang sudah medis ya. Padahal ini ada faktor X yang bekerja di situ. Didukung pola pikir. Nah, ini cara-cara yang simpel sing saya berikan itu kan simpel cara ngono untuk membuat pola pikir ini menjadi jernih. Nggih. Yang seperti apa itu, Mas? Contohnya kita lebih mengutamakan atau memprioritaskan ketuhanannya. Harus itu ya berarti. Wajib semua agama apapun makhluk yang sifatnya manusia itu wajib berketuhanan. Nomor satu prioritas utama. Kedua Iya. cara mandi. Mandi. Ya. Ini mandi yang gimana ini, Mas? Ya, Mandi. ada. Tata caranya ini. Cara mandi yang memang harus Ada ya? pembersihan diri. Oh, itu hanya Mandiri. untuk meruqyah mandiri. Mandiri Gitu seperti ya? itulah mungkin kategorinya. Di sana kan Setiap banyak yang individu ruqyah gitu agama kan. atau keyakinan kan beda-beda. Itu istilahnya seperti itu. Nah, di samping itu dia ada arahan kalau mungkin di muslim tahajud, khotbah dan lain-lainnya. Habis itu ada hal-hal sifat yang diartikan ya harus memohon ampun atau maaf. Iya, iya. Menyadari ini enggak kalau kita sampai kali 24 jam selalu bikin dan selalu dihadapkan suatu hal negatif yang kita respon, tapi bukan kita tolak untuk hal positif. Berarti yang membuat nggak sadar dirinya ini, yang melakukan kesalahan itu nggak sadar gitu. Iya, tapi semua orang. Nah, masalahnya kan di sana-sana sudah meruqyah nih teman ini. Sudah di sana, datang ke sana, yo amit sewu nggih. Pokoknya nggak identitas apa. Tapi ke sana ini nggak ada jawaban, Mas, malah muter gitu loh. Iya. Apa yang salah orangnya, apa yang salah yang dituju, Mungkin apa itu, gimana? itu bisa dengan cara penilaian masing-masing aja. Saya pula buatan ikut campur lah. Oh nggih, nggih. Yang apa yang saya berikan cara atau metode ini juga gunakan Tapi intinya kesana ini kan untuk memberikan kesadaran. malah membawa energi negatif semua. Ternyata gitu ya. Ada seperti itu memang, hampir 80%. 80% loh, banyak Mas. Berarti yang Dan mindsetnya itu seperti itu, kedoktrin dengan hal-hal sifat yang mungkin untuk logikanya orang umum ini iya. tidak perlu dipikir. Yang perlu dipikir apa ya itu selesai, tidak perlu mikir sih enggak kayak. Yang kadang saya sendiri juga mengalami gitu Mas. Jadi dulu kan sudah cerita saya sampai di YouTube sebelumnya itu kan sudah cerita gini-gini kan nggak ada masuknya gitu loh, malah membuat bingung gitu loh. Lah seperti teman saya ini tadi, gitu loh. Jadi nggak ada manfaatnya, kok rono nggak ada manfaatnya. Sebenarnya manfaat itu ada, kita Cuman tinggal ambil atau filter yang positif bisa, yang negatif nggak ada hasil ya tinggal kayak ngapain, buang tenaga, buang waktu, buang duit, ninggal keluarga loh. ya jelas Mas. Carilah yang manfaat yang bisa dikerjakan di rumah dengan mandiri atau pribadi ke sang penciptanya, ke Tuhannya. Intinya membuat diri itu semakin cerdas ya. Dikategorikan ngoten mungkin. Iya. Kita terbuka pikir pola pikir, Pola kita pikir mendapatkan pencerahan. itu baru bisa mengakses yang Kita briefing, kita
netralisir bahasanya. Oh. Habis itu kita tarikkan sesuatu hal yang memang yang harus dia kerjakan untuk keperluan apa. Keperluan ini yang harus dia benar-benar pikirkan yang matang-matang. Jangan, aku ya Allah kalau nyuwun rezeki sampai bayar malah menjaluk. Jangan terlalu banyak permintaan satu tapi global ke semua cukup. Ya Allah kalau butuh harta 1 juta dan membayar utang mesti mari kita bayar kabeh. Jadi yang utama harus pembersihan diri ini. Yang sampean lakukan itu pembersihan diri yang pembersihan utama. diri. Habis itu pemrograman Gitu. untuk hajat apa. Berarti ada step gitu ya. Nah, ketiga ada meditasi. Nah, ini Kalau seru orang ini yang Mas. tidak bisa melakukan secara syariatnya, bermeditasi, gunakan bahasa jiwa atau bahasa sukma yang lebih baik daripada logika kita yang banyak terkontaminasi toksin atau racun dalam kehidupan sehari-hari. Ini Partikel-partikel ini yang membuat kita robot. Akhirnya sukma jiwa kita terhalang. nggak bisa masuk, yang positif nggak masuk pasti ya. Pasti. Sedangkan hidup ini yang bisa mewujudkan sesuatu berhubungan dengan Tuhan dan alam selain kosong itu alam bawah sadar. Responnya luar biasa. Kalau kita berpikir positif pasti hidup ini lebih positif. Si Mas, alam bawah sadar. Ini sering saya lihat di YouTube ini. Sering memprogram alam bawah sadar. Iya. Alam bawah sadar atau dikatakan apa suatu permintaan law attraction. Nah, iya, ngeten niku. Niku kados pundi niku. Cara gambaran ngoten Mas gambarannya. Gambarannya seperti ini. Kita sudah sadar nggak dengan diri kita, apa tujuan hidup kita dan keperluan kita dengan Tuhannya, dengan keadaan yang akan diraih atau yang dicita-citakan, yang diminta gitu ya. Nah itu ada pemrograman Mas. Tapi harus melalui ruqyah dulu ini. Intinya kan harus pembersihan diri. Lek rogo atau wadah kotor diiseni pengertian api kaya apa dhuwur kaya apa tetep iki racun. Diiseni susu dadi susu racun. Diiseni soda tetep soda racun. Diiseni banyu putih sebersih iku pun tetep racun. Lah makane wadah iku dibersihkan dhisik, Mas. Lek wadah dibersihkan disini sing apik iku dadi apik. Intinya harus bersih dulu ini Mas ya. Ini yang mungkin selama ini jarang kita kupas dan orang-orang kupas. Orang cari pemahaman, tapi ini reget, ya tetap muspro ya. Benturan, berantakan aja. Iya banyak sih Mas dan di kalangan luar itu. Kalau berspiritual faktanya kalau benar-benar berspiritual dan mengetahui sesuatu rahasia, itu pasti ada perubahan urip. Gak mungkin gak berubah. Pasti 100% berubah, apalagi berhubungan dengan ketuhanannya. 100% berubah. Setidaknya membawa ketenangan lah dulu. Pasti. Ya. Pasti. Kekuatan secara mental, pikiran dan perasaannya atau batinnya kuat. Kembali ke law attraction tadi Mas. Ini yang harus diciptakan Mas, itu yang harus dimulai itu dari mana? Ya dari diri kita dulu. Iya pasti. Kita ciptakan kesadaran. Iya. Masuk ke ranah situ. Habis itu apa yang Anda lakukan selama ini sudah benar atau salah? Kalau Anda merasa salah, ya menjaluk sempurna sing urip. Dan tujuanku ya Allah, Tuhanku ya Gusti, aku bermeditasi atau aku berdoa iki gawe golek atau menyuwun welas asilan kemurahan panjenengan, gawe bayar utang, gawe omah, contohnya ngono. Iya, banyak yang dicari itu Mas, dari banyak yang kebingungan orang-orang ini untuk mencari ya awalnya sih mencari kesejatian, tapi intinya untuk keuangan gitu loh. Ya, kalau kesejatian enggak seperti itu. Kesejatian itu menerima apa sumele. Swabar pol ya. Ya pasti dia paham apa sih dijine masalah itu. Jadi delok Gusti Pangeran duduk masalah. Bukan masalah nih, itu jalan keluar kok, itu guru yang bisa kita pelajari. Gurunya sejati masalah itu sebenarnya. Iya, saya juga belajar dari situ awalnya. Menemukan kesabaran, pengetahuan. Ya karena Gusti ini diutamakno. Duduk masalahnya sing gede tapi Gusti ini sing maha besar. Maha keluar, maha esa dan punya jalan keluar. Sebenarnya simpel Mas, untuk menyikapi semua itu simpel Mas. Sebenarnya simpel. Enggak simpel pola pikir aja. Pola pikir ini yang utama, pola pikir. Mindset ini yang berbahaya. Ada 4 kategori ya mungkin mindset, tapi nggak perlu dibahas. Iya nanti aja itu, kalau sewaktu nanti kita ketemu lagi kita bahas lagi itu Mas. Nah, intinya kan sekarang untuk meruqyah sendiri ini tadi kan sudah ada wujud gitu loh ya, Mas. Kita gunakan media-media juga hasil alam yang alami itu dengan izinnya Tuhan ini dia bisa tumbuh, bisa ada di bumi ini. Oh tanaman gitu. Banyak kategori. Selain tanaman, air juga bisa.
itu media yang sangat sakral dan berenergi positif sebenarnya, tapi orang mengartikan opo itu banyak orang Malaysia. Nah ini kan kalau kita mau masuk ke personal itu kan tahu hal-hal seperti ini kan sifat-sifat posisi ngono wujudnya kayak katon yang wujud itu ya. Iya. Iya. Kenapa Benar. kita nggak menghargai nang Benar. bumi ini dia nggak menghargai, pada nggak menghargai sang pencipta, kurang bersyukur mbak urip. Jadi dianggap masalah. Lah orang mulai banyak protes, orang banyak nyambat sakit kira apa sebenarnya. Tapi lah orang banyak bersyukur, itu sebenarnya buka jalan urip lan rezeki ini paling enak, paling apik. Bentuk protes yang paling Ya. kecil, yang paling kecil ini bentuk protes yang gimana Mas? Memperburuk diri kita, membuat diri kita sengsara sebenarnya dengan apa istilahnya ngesulo atau ngeluh. Mengeluh, banyak mengeluh berarti harus banyak bersyukur. Bukan ucapan ini ya. Ya tulus, antara pikiran dan perasaan atau batin ini sinkron, harus dipasrang. Kapan jalan kita atas singgah dia coba mengiring atau mengikuti. Makanya diprioritaskan Tuhan atau Gusti ini nang arep dhewe. Bukan masalahnya yang di depan. Bukan masalahnya.